Tiongkok, dan bahkan masyarakat di seluruh dunia. Kisah Pao Cheng terus melegenda sebagai seorang hakim yang melambangkan kejujuran dan sifat adil serta berani. 88. Teng Hua Tianjiang. Teng Hua Tianjiang juga dipanggil Teng Hua Leishen, merupakan salah satu jenderal langit dan dewa petir. Sering pula dipanggil Teng Cheng, Teng Zhong, atau Teng Bian. Teng Hua lahir pada masa dinasti Qin di provinsi Jiangxi, kota Nanchang. Dari awal sebelum kelahirannya, sudah banyak keajaiban terjadi yang menunjukkan akan menitisnya seorang dewa ke alam manusia. Untuk mempersingkat durasi, saya tidak akan menceritakannya. Kita lanjut pada hari kelahiran Teng Hua. Ketika itu tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar. Nyonya Teng merasakan sakit di perutnya. Ia akan segera melahirkan. Pada saat kelahirannya, keluar sinar hijau yang memancar dari rumahnya tembus ke langit. Semua orang di sekitar rumah keluarga Teng terkejut. Banyak yang lari mendatangi rumah keluarga Teng. 8 tahun berlalu, suatu ketika saat berada di hutan bersama sang ayah, seorang pendeta Tao tiba-tiba muncul, segera berlari dan kemudian memberi hormat di depan Teng Hua dan memanggilnya guru. Sang ayah terkejut dan bingung melihat apa yang dilakukan pendeta Tao itu. Sang pendeta Tao menjelaskan pada sang ayah bahwa Teng Hua adalah penitisan dewa petir dan meminta sang ayah untuk mengizinkan Teng Hua ikut membina diri bersamanya. Tuan Teng yang gembira mendengar itu langsung mengizinkannya. Tuan Teng adalah penganut Taoisme yang taat. Banyak kisah dalam perjalanan Teng Hua membina diri yang sangat panjang untuk diceritakan. Salah satunya adalah kisah di mana ia menghancurkan kuil yang dikuasai roh-roh jahat dengan mantra 5 petir dan mengundang dewa petir. Ketika itu, mata dewa atau mata ketiganya telah terbuka. Sebagai ucapan terima kasih, masyarakat membangun kembali kuil tersebut untuk didedikasikan dan menghormati Teng Hua. Setelah membasmi roh jahat di kuil tersebut, Teng Hua kembali ke rumahnya dan ia menemukan kedua orang tuanya telah meninggal karena wabah penyakit yang melanda kota kelahirannya itu. Teng Hua sangat sedih. Ia memberi penghormatan terakhir pada kedua orang tuanya, lalu kembali ke tempat gurunya. Pada usia 36 tahun, ketika sedang berlatih ilmu spiritual di sebuah lapangan, tiba-tiba suara guntur bergelegar dan sebuah cahaya keemasan turun dari langit menuju dirinya. Suara panggilan Yi Huang Tati bergelegar dari langit, memanggilnya kembali ke kahyangan. Ketika mengikuti sinar emas itu menuju istana langit, ia melihat ke bawah dan melihat tubuh fisiknya masih ada di lapangan itu. Tiba-tiba ia telah berubah ke bentuk lain, yakni berkulit hijau, bermulut seperti burung, memiliki 3 mata dan rambutnya berwarna merah. Setelah tiba di istana langit, ia dibawa menghadap ke Yi Huang Tati dan Yi Huang Tati mengangkatnya sebagai dewa dari divisi 5 petir dengan gelar Ying Yuan, Bao Yuan Miao Hua Zhen Jun dan Guang Miao Heng Tian Yuan Zhen Da Yuan Shuai. 89. Wang Tati. Wang Tati atau juga dipanggil Wu Mu Tati, namun lebih dikenal sebagai Jenderal Yue Fei, adalah seorang jenderal yang sangat berjasa pada dinasti Song. Jenderal Yue Fei adalah seorang jenderal yang sangat setia pada negara dan bangsa. Dikisahkan bahwa sebagai anak berbakti, ia bingung antara menjaga ibunya yang sudah tua atau pergi membela negara. Namun karena sang ibu yang tahu akan keinginan Yue Fei yang begitu kuat untuk melindungi bangsanya, akhirnya sang ibu mengizinkan Yue Fei pergi membela negara. Bahkan sang ibu menolehkan tato di punggung Yue Fei bertuliskan Jin Zhong Bao Guo, yang berarti melayani negara dengan kesetiaan sepenuhnya. Kisah-kisah Jenderal Yue Fei telah banyak dikisahkan dalam novel-novel silat seperti karya-karya Qin Yong. Jika Anda penikmat novel-novel silat Tiongkok,
tentu tidak asing dengan nama Jenderal Yue Fei. Jenderal Yue Fei juga merupakan penulis kitab strategi perang Wu Mu Yi Shu. Akan coba saya ceritakan kisah sang jenderal legendaris dinasti Song Selatan secara singkat dan padat. Jenderal Yue Fei hidup pada rentang tahun 1103 Masehi hingga 1142 Masehi. Beliau memiliki nama panggilan Peng Yu, lahir di Tangyin, Xiangzhou, sekarang adalah daerah Henan. Sejak muda beliau belajar ilmu memanah dan ilmu bela diri dari Master Cheng Guang. Pada usia 19 tahun, beliau merupakan pemuda paling berbakat di daerahnya. Dan beliau pergi berperang melawan bangsa Liao. Ketika ayahnya meninggal, ia kembali ke kampung halamannya untuk berkabung. Pada tahun 1126, beliau kembali ke medan perang menghadapi pasukan Liao yang melancarkan serangan besar-besaran. Seperti yang di awal saya ceritakan, di momen itulah ibunya menorehkan tato di punggungnya dengan huruf Qin Chung Pao Guo. Tahun 1127, pasukan Qin melakukan invasi ke wilayah Song. Yue Fei bangkit melawan Jin. Ia begitu mencolok dalam setiap peperangan dan meraih banyak kesuksesan. Ketika dinasti Song Selatan didirikan, Yue Fei masih menjabat pejabat kelas bawah. Yue Fei adalah sosok yang tegas dan berpendirian. Ia terus mengobarkan perlawanan pada bangsa penjajah. Namun banyak pejabat-pejabat jahat yang korup yang terus berusaha menjatuhkannya. Kemudian Yue Fei mencari perlindungan dari teman dekatnya, Zhang Shuo, seorang pemimpin daerah Hebei. Ia pun diangkat sebagai pemimpin pasukan utama di Hebei. Ketika Jin semakin melebarkan invasinya, Yue Fei pindah ke Jiangnan dan membentuk pasukan independen untuk melakukan perlawanan. Karena berbagai kesuksesannya dalam pertempuran, ia dipromosikan menjadi gubernur militer Xingyuan, kemudian menjadi bangsawan Kaiguo di Wuchang. Pasukan Yue Fei dikenal dengan nama pasukan Yue, terkenal disiplin dan pemberani. Bahkan pasukan mengakui kehebatan pasukan Yue dan berkata, mudah untuk mengguncang gunung, namun sulit untuk mengguncang pasukan Yue. Pada tahun 1140, pasukan Jin yang menyerang Song Selatan berhasil dikalahkan oleh pasukan Yue Fei dalam perang Yangcheng. Kaisar Kaozhong yang termakan hasutan pejabat Xinhui akhirnya ingin berdamai dengan Jin. Kaisar mengirim hingga 12 surat perintah piringan emas untuk meminta Yue Fei kembali ke ibu kota Ling'an. Yue Fei tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah kaisar. Merasa hancur dan kecewa, Yue Fei melihat ke langit dan menarik nafas berat dan berkata, usaha 10 tahun menjadi sia-sia dalam satu hari. Semua wilayah yang telah kita ambil alih akan hilang. Negara tidak akan makmur. Negara tak bisa pulih. Pada tahun 1142, Jenderal Yue Fei kembali ke Ling'an. Kekuasaan militernya dicabut. Dengan siasat buruk, Xinhui bersama sang istri dan beberapa orang menuduhnya merencanakan pemberontakan dan memenjarakannya. Di hari ke-29 bulan 12 tahun yang sama, Jenderal Yue Fei dieksekusi Xinhui dengan tuduhan palsu. Ia diracun hingga mati. Di pavilion Fengbo, Ling'an, ia meninggal pada usia 39 tahun. Jasanya masih dikenang hingga saat ini. Kisahnya melegenda. Kematiannya pada saat itu ditangisi seluruh rakyat. Bahkan sampai hari ini, Xinhui dan sang istri masih dihujat. Bahkan makanan cakwe terinspirasi dari peristiwa keji tersebut. Setelah meninggal, Yue Fei diangkat sebagai dewa jenderal langit kesetiaan.
oleh Yi Huang Tati dengan gelar Wang Tati. Meskipun Jenderal Yue Fei meninggal dengan tragis, namun dirinya menjadi lambang dari patriotisme, kesetiaan pada bangsa, dan harum hingga saat ini. Sedangkan sebaliknya, Xin Hui dan istri hingga hari ini terus dihujat orang, terus menjadi ikon dari sifat-sifat buruk, iri dengki, dan bahkan patungnya dibuat sengaja untuk diludahi dan dimaki. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia meninggalkan jejak perbuatannya semasa hidup. 90. Yao Wang Xianshi. Yao Wang Xianshi juga dipanggil dengan nama Yao Wang Tati. Yao Wang Tati atau Yao Wang Xianshi merupakan pelindung para pedagang obat dan apoteker pengobatan Tiongkok. Yao Wang Tati atau Yao Wang Xianshi merujuk pada Wei Li Chang yang hidup pada masa dinasti Tang, yang merupakan ahli meramu obat dan menteri urusan kepangkatan pada pemerintahan Kaisar Changzong. Hari kelahiran Yao Wang Tati diperingati pada hari ke-28 bulan keempat penanggalan lunar. Yao Wang Xianshi merupakan dewa yang secara luas disembah oleh masyarakat Tionghoa di Tiongkok dan banyak negara-negara di Asia Tenggara. Admin tidak memiliki banyak informasi mengenai Yao Wang Xianshi, jadi admin akan menceritakan seadanya pengetahuan admin tentang dewa Yao Wang Xianshi ini. Beberapa kuil atau kelenteng yang memiliki altar utama Yao Wang Tati atau Yao Wang Xianshi adalah kuil Dong Yao Wang di Dong Zemen di gerbang kota tua Beijing. Lalu kuil Feng Tai Yao Wang di distrik Feng Tai, Beijing. Lalu ada kuil Pingku Yao Wang di tepi barat danau Jinhai, distrik Pingku, Gunung Feng Huang. Yao Wang Tati atau Yao Wang Xianshi adalah dewa pengobatan yang banyak dipuja para penganut Taoisme dan ajaran Tridharma. Salah satu dewa yang cukup populer dan memiliki sejarah panjang dalam mitologi Tiongkok. Kita akhiri video seri ke-12 ini lebih awal karena ada kendala teknis yang harus admin hadapi. Namun kita akan melanjutkan lagi sisa dari seri terakhir ini pada minggu depan dengan menampilkan kisah 10 dewa yang sangat-sangat menarik. Mari kita terus dukung channel ini, tonton, share, like, dan subscribe channel ini untuk bersama-sama kita meneladani para pendahulu yang berjiwa besar, berjiwa bijaksana, berjiwa patriot, berjiwa penuh keadilan. Kita bersama-sama menjaga adat tradisi budaya sebagai warisan para leluhur.